Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi faradas siyama waz zakata 'alal mu'minin wa khatama syahra ramadan bi'idil fitri lil mukhlisin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kita hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ketua dan segenap jajaran kepengurusan Dewan Kemakmuran Masjid Izzatul Islam Komplek Perumahan Patra Sriwijaya, yang kita hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para kiai, para alim, para ulama, Bapak Ibu hadiril hadirat, jamaah salat Isya, jamaah salat tarawih dan salat witir, yang sama-sama kita mengharapkan rahmat, ridho dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala rasa puji dan rasa syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan berbagai macam nikmat dan kasih sayangnya kepada kita. Malam ini malam yang penuh dengan keberkahan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita bersama-sama dapat hadir di Masjid Izzatul Islam yang sama-sama kita cintai ini, guna untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, melaksanakan rangkaian salat fardu Isya secara berjamaah. Dan insyaallah nanti akan kita lanjutkan dengan pelaksanaan salat tarawih dan salat witir. Mohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya aktivitas ibadah kita, doa-doa yang sudah kita lantunkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus di bulan yang mulia penuh dengan keberkahan ini, akan diterima, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa Allah curahkan dan Allah limpahkan pada suri tauladan hidup kita baginda Rasulullah Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sanak keluarga, para sahabat serta para pengikutnya sekalian sampai kita sekarang ini hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu Al-Fakir mohon izin kepada jamaah sekalian, kepada para kiai, para alim, para ulama, guru-guru kita, mohon izin kembali kita akan mengajak kepada jamaah sekalian untuk muzakarah bersama-sama. Muzakarah kita di dalam bulan yang penuh dengan keberkahan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Pada saat ini Al-Fakir mengajak kepada jamaah sekalian untuk bersama-sama kembali menyegarkan pemahaman kita tentang
pengeluaran pelaksanaan zakat fitrah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bahwa pada malam hari ini kita sudah berada di malam ke-29 kalau tidak salah Pak ya. Malam ke-29 Ramadan 1446 Hijriah. Artinya bahwa tinggal 2 hari lagi Bu, Ramadan yang mulia ini, Ramadan yang penuh dengan keistimewaan dan keberkahan ini akan berpisah dengan kita. Dan kita tidak tahu, kita tidak bisa memastikan Ramadan tahun depan apakah kita bisa sampai kepada Ramadan yang akan datang. Tetapi kita sebagai seorang hamba selalu dan selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kesempatan kepada kita untuk sampai di bulan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengalami berbagai macam ibadah, melaksanakan berbagai macam ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini dengan tulus ikhlas, dengan iman, dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir Ramadan ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan pengeluaran zakat fitrah. Nih Bu, zakat fitrah. Di sini sudah ada amilnya dah Pak. Sudah ada ya dah. Kalau amil itu Bu resmi ya dah. Nah, kalau panitia baik dibentuk oleh masjid baik. Kalau sudah amil sudah disahkan oleh Basnas. Artinya sudah ada wewenang, ada surat mandat, ada tugas dari Basnas untuk mengelola masalah zakat ini Pak. Zakat mal atau zakat fitrah, infak, sedekah dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Zakat fitrah adalah pengeluaran bahan pokok makanan kita dalam kehidupan sehari-hari di daerah masing-masing. Kalau seandainya bahan pokok makanan kita kurma, maka kurma itulah yang kita keluarkan. Kalau bahan pokok kita makanan kita gandum, gandum yang kita keluarkan. Kalau jagung, itu juga jagung yang kita keluarkan. Nah, di kita Palembang ini bahan makanan pokok kita beras. Maka beraslah yang harus kita keluarkan bahan makanan pokok. Sebanyak apa? Sebesar 1 sok. Kalau dalam keterangan agama satu sok. 1 sok itu ada 4 mud. 4 mud Pak. 1 sok itu 4 mud. 4 mud itu kalau ditakar dengan timbangan kilogram, 1 mudnya 6,7 on. Pak. 6,7 on 1 mudnya. Tadi 4 mud, satu sok itu 4 mud. 4 mud itu artinya 7 kali 4 28. 2 kilo 8 on. Itu yang sebenarnya Pak. 2 kilo 8 on. Itulah yang kita keluarkan. Kalau lebih itu bagus, lebihnya dianggap sedekah. Kalau kurang jangan dikhawatirkan kalau zakat fitrah kita tidak sah, tidak kalau kurang. Jadi dilebihkan itu lebih bagus. Ngapa Pak Ustadz? Sekarang ini banyak 2,5 kilo. Betul Bu? Ngapa sekarang ini banyak 2,5 kilo? Karena zaman dulu zaman sulit. Ini keterangan para ulama. Zaman dulu zaman sulit, zaman susah. Jadi sepakat para ulama membolehkan 2,5 kilo, 2,5 kilo atau 2,5 kilo. Tapi lebih bagus 4 mud tadi, 4 mud 28, 2 kilo 8 on. Makanya wong kita zaman dulu Pak Bu dikeluarkannya beras 12 canting. 12 canting itu ukurannya 3 kilo. Maka sebelum kita mengeluarkan zakat fitrah itu, sebisa-bisanya beras yang akan kita keluarkan itu dibersihkan dahulu Bu. Sama kayak kita nak masak.
Ibu-ibu kalau nak masak nasi dibersihkan dulu dak berasnya. Bersihkan dulu di tampi, kalau ada merangnya, kalau ada antannya dibuangin, dibersihkan dulu. Kalau kita biasa makan beras patin itulah yang kita beli kita keluarkan. Kalau kita biasa makan beras topi koki itulah yang kita keluarkan. Makanan pokok kita sehari-hari. Kalau beras yang murahan kita makan sehari-hari, ya beras murahan itulah yang kita keluarkan. Jangan peruci, jangan sekewet. Ujung kampung kami ngapa? Sehari-hari kita makan beras patin, tapi nak fitrahnya makan beras yang murahan, ngeluarkan beras yang murahan itu namanya sekewet, tidak peruci, tidak boleh. Kalau kita makan sehari-hari makan beras patin, topi koki selancar itulah yang kita keluarkan. Kita bersihkan dulu, Bu. Sudah bersih baru kita takar. Kalau nak pakai timbangan. Kalau nak pakai cantingan itu tidak meleset lagi, cantingan itu tidak kurang, ya. Kalau 4 canting itu pasti sekilo. 4 canting sekilo. Kalau nak ditimbang boleh, silakan dengan timbangan kilogram itu, ya. Sedikit-dikitnya 2,5 kilo. Dilebihkan lebih bagus. Nah, ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sha'am min tamrin aw sha'am min sa'ir 'alal 'abdi wal hurri waz zakari wal unsa was saghiri wal kabiri minal muslimin. Ini keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mewajibkan zakat fitrah, yaitu bahan makanan pokok 1 sok kurma atau 1 sok gandum. Wajib bagi hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki, perempuan, yang besar, yang kecil, semuanya wajib. Yang namanya orang Islam. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun anak itu baru lahir, maka orang tuanya wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Kalau dia ada nyawanya, wajib zakat fitrah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan zakat fitrah, di mana zakat fitrah ini merupakan penyempurna bagi ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, terutama bagi orang-orang yang berpuasa, dari tingkah laku, tindak laku yang tercela dan perbuatan yang sia-sia. Kemudian sebagai salah satu, ini zakat fitrah ini, Pak, adalah salah satu kepedulian kita kepada orang-orang yang kurang mampu. Maka daripada itu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakatul fitri tuhratul lis-shaimi minal lawi war-rafas wa tu'matul lil masakin. Faman addaha qabla shalah fahiya zakatum maqbulah. Wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatum minas shadaqat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk menyempurnakan, untuk membersihkan, untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari tindak laku yang sia-sia dan perbuatan serta ucapan yang tercela, serta menjadi hidangan bagi orang-orang miskin. Nih, barang siapa yang mengeluarkannya sebelum sholat id, maka itulah zakat fitrah yang diterima. Tapi barang siapa yang mengeluarkannya sesudah sholat id, maka itu merupakan sodako biasa, seperti sodako yang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari keterangan hadis ini bahwa pengeluaran zakat fitrah itu sebelum pelaksanaan sholat id, ancang-ancangnya mulai Ramadan tiba, boleh kita mengeluarkan zakat fitrah.
Tapi mulai intinya terbenamnya matahari akhir Ramadan sampai dimulainya sholat Id. Ini intinya, Bu. Kalau kita mengeluarkan kaki bela, sudah sholat be aku nak mengeluarkan zakat fitrah, sudah sholat Id bela banyak gawe. Ibu-ibu biasanya banyak gawe dah. Kaki be nak dicantingi, nak ditakari, habis sholat Id, maka itu bukan zakat fitrah tapi sodako biasa. Tidak sia-sia, tapi nilainya sodako biasa. Maka mulai saat ini dirancanglah, disiapkanlah untuk zakat fitrah. Karena zakat fitrah ini penting dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengaruh dengan amal-amal kita di bulan suci Ramadan ini. Syahrul Ramadan mu'allaqun bainas sama'i wal ard. Wala yurfa'u ila Allah illa bi zakatil fitri. Ibadah Ramadan tergantung antara langit dan bumi. Tak bisa diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan zakat fitrah. Maka daripada itu, kalau ibadah kita Ramadan ini ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penyempurnanya adalah zakat fitrah. Zakat fitrah kita siapkan sebelum sholat Id dimulai. Dan mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan ibadah-ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Nanti di akhir Ramadan ini, mulai bukan nunggu nanti dah, mulai saat ini buka pintu hati kita dengan tulus ikhlas, ulurkan tangan kita untuk saling memaafkan. Kita sadar bahwa kita manusia ini, Pak Bu, tempatnya dosa dan khilaf, tempatnya salah dan khilaf. Kesalahan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Tapi kesalahan kita kepada sesama manusia, Allah belum bisa mengampuni selama yang bersangkutan belum saling memaafkan. Untuk itu, di akhir-akhir Ramadan ini, mari kita tingkatkan, kita buka pintu hati kita, kita ulurkan tangan kita dengan keluarga kita, dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita, dengan tetangga kiri kanan kita, dengan sahabat, teman, sepergaulan kita. Buka pintu hati kita untuk saling memaafkan, sehingga berakhirnya Ramadan kita kembali kepada fitrah kita masing-masing. Kayaumi waladathu ummuhu. Keluar kita di bulan suci Ramadan ini dengan bagaikan seorang bayi yang baru keluar daripada perut ibunya, suci bersih, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah oleh karena waktu singkat, jadi pembicaraan kita ini kita singkat-singkat baik. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada memberikan penyegaran bagi pemahaman kita, bagi ingatan kita tentang pelaksanaan zakat fitrah dan saling memaafkan di akhir Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf dari segala kekurangan. Kepada Allah tentunya ampunan yang sama-sama kita harapkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.